Assalamualaikum, hai selamat siang anak-anak musika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua masih semangat dan masih sehat walafiat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Miss Deka. Hari ini Miss Deka akan mengajarkan pelajaran IPS ya. Di pelajaran IPS kali ini kita masih di bab 2, tepatnya di KD 3.2 ya. Di mana kita akan belajar tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, setelah sebelumnya ya, ini kita belajar tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial ya. Ada juga dalam bidang budaya ya nak ya. Nah, kemudian ada lagi sikap kita terhadap keberagaman suku bangsa. Nah, sekarang mereka akan menjelaskan yaitu bagian 4, yaitu sikap terhadap keberagaman budaya di Indonesia, dan juga yang kelima ada pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi. Jadi 2 itu yang akan kita pelajari hari ini ya nak ya. Nah, silakan buka buku kalian halaman 61 nak. Sikap terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Nah, keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia ya nak ya. Kita tuh harus bangga nak atas keberagaman budaya yang ada di Indonesia, di mana banyak sekali ya budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Keberagaman budaya daerah menghasilkan budaya nasional. Nah, budaya nasional yang merupakan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan budaya negara lain. Selain bangga, kita harus saling menghormati nak, menghargai dan juga melestarikan budaya dan suku bangsa daerah lainnya juga ya. Kita tidak boleh nak menganggap budaya suku bangsa sendiri ini sebagai yang paling bagus, paling keren, paling wow gitu ya. Gak boleh. Nah, kita harus melestarikan budaya daerah lain juga agar budaya nasional kita tetap terjaga. Jadi budaya kita dan budaya daerah lain ini masih satu kesatuan ya selama masih budaya Indonesia. Oke? Selain melestarikan budaya daerah, kita tuh juga harus menghormati nak keberagaman budaya yang ada. Tujuannya agar kebudayaan bangsa Indonesia ini tetap lestari ya nak ya. Melestarikan kebudayaan nasional ini harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dari diri sendiri ya, nggak boleh dipaksa. Jadi memang kalian tuh harus cinta tanah air, cinta budaya Indonesia, baru kita bisa melestarikannya itu ya nak ya. Nggak boleh dipaksa dari orang lain, jadi harus memang dari diri sendiri. Dengan demikian, keberagaman suku bangsa dan juga budaya di Indonesia ini bisa jadi pemersatu bangsa. Jadi intinya kita tuh harus mempunyai kesadaran cinta tanah air, cinta budaya Indonesia ya. Kemudian kita ikut melestarikan, terus mempromosikan ya budaya-budaya yang ada di Indonesia ya. Gak cuman suku bangsa kita atau keberagaman budaya yang ada di suku bangsa kita aja, tapi juga suku bangsa orang lain, misalnya daerah lain gitu ya. Misalnya kita suku Jawa ya, kita juga harus menghormati atau mengetahui juga dan mempromosikan juga budaya misalnya Batak, Sunda ya. Apalagi budaya-budaya dari daerah-daerah lain gitu ya nak ya. Oke, dari Bali misalnya seperti itu. Oke. Nah, caranya menghormati keberagaman budaya daerah antar daerah ini gimana sih Miss? Cara menghormati budaya daerah lain ini yang pertama kita harus menyukai dulu ya pertunjukan budaya daerah lain ya. Misalnya kita suku Jawa, tapi kita suka banget nih, namanya kita juga menyukai pertunjukan ondel-ondel. Ondel-ondel ini berasal dari mana? Dari suku Betawi gitu ya. Jadi memang harus suka juga sama budaya lain gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus memuji keindahan tarian daerah lain. Nah, kan kita misalnya sukunya Batak gitu ya. Jangan cuman tarian Batak aja yang kita sukain, kita harus juga suka atau memuji keindahan tarian daerah dari yang lainnya gitu, yang misalnya memuji tarian daerah yang dibawakan teman dalam sebuah pentas tari di sekolah. Kamu sukunya Batak, tapi kawanmu ada yang nari suku Jawa seperti itu ya. Kamu harus dikasih pujian ya, memuji kawanmu itu dengan tulus ya nak ya. Bahwa wah ketarianmu keren sekali seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengoleksi dan juga merawat kain atau pakaian tradisional daerah lain. Nah, ini penting banget ya kalau namanya kita
pasti punya kain khas dari daerah kita ya. Tapi ada juga orang yang suka mengkoleksi kain-kain dari kain-kain tradisional ya, kain-kain khas dari daerah-daerah tertentu seperti itu ya. Nah, itu kalau sudah misalnya kita dapat kain-kain seperti itu, kita rawat gitu ya nak ya, kita koleksi bila perlu gitu ya, biar dapat cinta tanah airnya itu dapat banget, itu namanya cinta budaya gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita mempelajari budaya daerah lain. Misalnya kita belajar cara membatik seperti itu ya. Jadi misalnya kita belajar cara menortor, misalnya juga kita belajar cara memakai pakaian daerah seperti itu, bagaimana cara pakainya. Kayak misalnya kita di Melayu ini kan kita pakai baju kurung ya nak ya, sedangkan kayak pakai songketnya ya untuk laki-laki itu kan susah tuh pakainya. Kita bisa belajar dari situ. Itu udah cara mempelajari budaya daerah lain. Kemudian selain berteman dengan orang dari bangsa yang sama, kita juga bisa berteman dengan orang dari bangsa lain ya nak ya. Oleh karena itu perlu dilakukan penyaringan budaya asing yang masuk. Jika budaya asing tersebut baik, kita boleh pelajarin gitu ya nak ya. Tapi kalau misalnya budaya jika nggak baik budayanya dari luar itu, atau nggak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, ya kita nggak perlu pelajarin itu ya nak ya. Jadi ambil baik-baiknya, yang buruk-buruknya ditinggalin. Oke. Nah itu tadi cara sikap kita ya, sikap kita terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi intinya kita harus cinta budaya dulu, cinta tanah air, baru kita bisa menghargai kebudayaan orang lain. Oke, paham ya nak sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham kita ke poin selanjutnya, yaitu poin 5. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi. Lingkungan alam di setiap daerah ini berbeda-beda ya nak ya. Sumber daya alam yang tersedia di setiap lingkungan alam juga berbeda-beda. Manusia biasanya memanfaatkan sumber daya alam ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia ini dapat dipenuhi melalui kegiatan ekonomi ya nak ya. Kegiatan ekonomi itu apa Miss? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memperoleh barang ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran ataupun kesejahteraan. Nah, kegiatan ekonomi adalah bentuk interaksi lingkungan dengan alam dan juga sosial ya. Jadi kegiatan ekonomi ini bentuk interaksinya yaitu dengan alam dan juga dengan interaksi dengan sosial ya nak ya. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat ini biasanya kalau berhubungan dengan alam ya, mengolah sumber daya alam yang ada di lingkungan alam. Kemudian dalam kegiatan pengolahan sumber daya alam tersebut, manusia juga tidak bisa melakukannya sendiri nak. Nah makanya perlu interaksi sosial, karena dia harus melakukannya bersama dengan manusia. Manusia bekerja sama dengan manusia lainnya juga untuk menghasilkan barang dan juga jasa yang dibutuhkan sehari-hari ya. Kerjasama tersebut menunjukkan adanya interaksi sosial di masyarakat. Nah, interaksi sosial juga dapat tercipta ketika sumber daya alam yang ada di suatu daerah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya ya. Masyarakat di daerah tersebut itu akan mencari sumber daya alam dari masyarakat di daerah lain. Selanjutnya akan terciptalah interaksi sosial ya antara masyarakat di suatu daerah dengan masyarakat di daerah lain ya. Itu tadi contohnya ya nak ya. Nah, misalnya ada pemerintah ya, gini giat melakukan pembangunan sarana transportasi di berbagai wilayah Indonesia. Apa gunanya? Pembangunan sarana transportasi ini dapat memudahkan kegiatan ekonomi antar daerah. Dan juga ini ada contoh ya di bukumu halaman 63, itu juga ada contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan antara individu ya, individu dengan individu. Kemudian ada juga kegiatan ekonomi yang dilakukan antar kelompok masyarakat, misalnya di pasar seperti itu ya nak ya. Oke, interaksi lingkungan alam dan juga sosial ini ya nak ya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup ini akan sangat mempengaruhi ya kegiatan ekonomi masyarakat gitu ya nak ya. Interaksi tersebut terjadi di seluruh daerah di Indonesia ya, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat menjadi beragam. Seperti apa pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi? Ya, di sini ada penjelasannya ya. Ada beragam jenis lingkungan alam di sekitar kita, antara lain ada pantai, dataran rendah, ada dataran tinggi juga ya.
Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alamnya ini diwujudkan dengan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Ya, berikut ada beberapa ya kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, yang bagian A itu ada kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pantai. Jadi perhatikan ya. Pantai ini menjadi daerah perbatasan antara daratan dan juga lautan. Hasil laut yang melimpah seperti apa kalau di daerah pantai? Ikan, kemudian udang, ada cumi-cumi, ada rumput laut, pokoknya seafood ya nak ya, atau hasil laut gitu ya. Ini cocok ya, atau banyak tempat-tempat yang bisa dieksplor dan ini cocok untuk kehidupan kita di Lagoy ini ya, sesuai gitu ya. Oke, kita ke bagian B, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah. Dataran rendah ini biasanya memiliki tanah yang subur sehingga dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian yang cocok dilakukan di daerah dataran rendah adalah menanam padi dan juga ada tanaman perkebunan seperti apa? Jagung, kelapa, ya ada kelapa sawit, ada karet ya. Oleh karena itu, mata pencarian sebagian besar masyarakat di daerah dataran rendah ini sebagai apa, Nak? Petani. Oke. Selain memiliki tanah yang subur, dataran rendah ini juga merupakan daerah yang luas dan juga rata. Kondisi ini membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutan barang dan jasa ini lebih mudah aksesnya ya nak ya. Ya karena tempatnya rata gitu jadi lebih mudah. Tidak hanya itu, daerah permukiman itu juga mudah sekali dibangun ya. Kemudahan kegiatan pembangunan ini, bangunan berbagai fasilitas membuat dataran rendah ini berkembang pesat gitu ya, atau menjadi pusat kegiatan masyarakat ya. Jadi memang kalau dataran rendah ini memang pusatnya di mana masyarakat ini berkumpul gitu ya, karena banyak tempat yang dibangun gitu ya, mungkin ada mall gitu ya, terus kemudian ada pemukiman warga seperti itu. Nah, sebagai pusat kegiatan daerah dataran rendah juga banyak orang dari berbagai daerah gitu ya. Beragam jenis kebutuhan hidup masyarakat juga ada dan tersedia gitu di daerah ini ya nak ya. Barang kebutuhan hidup masyarakat tersedia misalnya di pasar tradisional maupun di pasar modern. Kemudian ada beragam jenis pekerjaan yang tercipta ya, misalnya apa? Ada pegawai pabrik, pegawai bank, pelayan toko, pegawai swasta ya, sopir gitu, dan banyak sekali profesi-profesi yang terdapat di dataran rendah ini ya. Misalnya Jakarta yang berada di daerah dataran rendah berkembang menjadi pusat ekonomi ya. Jakarta, siapa yang nggak tahu Jakarta? Jakarta itu ibu kotanya dari Indonesia ya nak ya. Jadi memang di situ pusat ekonomi terjadi gitu ya. Jakarta menjadi kota dengan jumlah mall terbanyak di dunia hingga tahun 2017 dan ada lebih dari 170 mall di Jakarta. Mall adalah pusat perbelanjaan modern ya nak ya. Beragam barang kebutuhan tersedia di mall. Kalau misalnya kita ya TCC ya nak ya, sama Ramayana, 2 itu aja. Kalau Jakarta tuh banyak banget gitu ya. Jadi itu, oke? Paham ya nak ya? Kalau paham kita ke bagian C, di mana kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran tinggi. Kalau tadi dataran rendah sebagai pusat ekonomi ya nak ya, atau banyak pemukiman, gedung-gedung tinggi seperti itu. Nah, di dataran tinggi ini kita memiliki tanah yang subur, udaranya juga sejuk ya. Kondisi ini cocok untuk kegiatan perkebunan. Nah, kegiatan perkebunan dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok. Masyarakat yang menanam sayuran dan buah-buahan di tanah perkebunan miliknya sendiri ya. Tanaman tersebut antara lain biasanya dia menanam apa? Karena tempatnya tinggi dan sejuk, biasa nanam tomat, kentang, stroberi, brokoli ataupun tomat. Itu cocok banget di tanam di daerah dataran tinggi. Selain dimiliki oleh individu, biasanya lahan perkebunan juga banyak dimiliki oleh perusahaan. Tanaman perkebunan yang dimiliki perusahaan antara lain apa tadi? Ada teh, ada cengkeh, ada kopi, ada tembakau gitu ya. Lahan yang luas ini memerlukan tenaga kerja yang banyak. Jadi masyarakat setempat ya, masyarakat di dataran tinggi biasanya banyak yang menjadi tenaga kerja perkebunan. Selain cocok untuk kegiatan perkebunan, dataran tinggi juga cocok untuk kegiatan peternakan ya. Hewan yang cocok untuk diternak di daerah dataran tinggi adalah sapi ya. Sapi ini biasa diternakan untuk diambil susunya dan juga biasanya diambil dagingnya atau kulitnya seperti itu.
Nah, dapat disimpulkan bahwa pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam dalam bidang ekonomi ini apa, Nak? Ya, beragamnya mata pencarian masyarakat Indonesia. Masyarakat memiliki mata pencarian yang berbeda sesuai dengan sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitarnya, ya. Nah, dalam melakukan pekerjaannya, seseorang melakukan interaksi dengan orang lain, oleh karena itu terciptalah kerjasama antara anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, itu tadi kesimpulannya, ya Nak ya. Jadi memang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi ini pengaruhnya memang ke beragamannya mata pencarian masyarakat Indonesia. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari Miss Deka tentang pengaruh interaksi manusia dengan dalam kegiatan ekonomi ya Nak ya. Semoga apa yang Miss jelaskan hari ini bermanfaat dan juga menambah pengetahuan buat kalian. Oke. Terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka. Sampai jumpa. Bye bye.